Bab 2981. Nak, aku kalah darimu bukan karena kemampuanku lebih rendah. Hanya saja aku agak meremehkan musuh, kata Dai dengan enggan. Mengenai hal ini, Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak membela diri. Pembenaran semacam ini terlalu lemah dan tidak berdaya. Kalah tetap kalah. Menang tetap menang. Mencari alasan untuk diri sendiri setelah kegagalan bukanlah hal yang akan dilakukan oleh orang yang kuat. Melihat Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara, Dai semakin malu dan kesal. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan berkata, Dai. Kekalahan tetaplah kekalahan. Menunjukkan keberanian yang memalukan di sini hanya akan mengundang ejekan. Apakah menurutmu itu belum cukup memalukan? Ekspresi Dai berubah, dan dia membungkuk kepada lelaki tua itu dengan malu sambil berkata, ya, Patriark. Ye Yuan terkejut dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang sederhana ini sebenarnya adalah Patriark klan ular piton penelan langit. Pria tua itu berkata dengan ringan, Scarlet Plume, kau naik ke panggung dan bermainlah dengannya. Anak ini bukan anak biasa. Hati-hati. Di belakang lelaki tua itu, seekor ular piton penelan langit lainnya berenang keluar dan berkata dengan tenang, ya, Patriark. Mendengar itu, penonton pun bersorak riuh. Scarlet Plume akhirnya akan bertindak. Peringkat ke-21 dalam daftar penantang gunung. Jika berandal ini bisa menang lagi, ayahmu akan menelan gunung itu. Lord Scarlet Plume mengabdikan dirinya pada kemampuan ilahi spasial. Sekarang, dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Patriark pernah berkata bahwa dia mungkin akan melangkah ke alam hegemon di masa depan dengan mengandalkan dao ini. Alasan mengapa Lord Scarlet Plume bisa berada di peringkat ke-21 adalah karena garis keturunannya agak buruk. Itu hanya tingkat awal elemen bumi. Jika tidak akan ada masalah baginya untuk masuk ke 3 besar. Scarlet Plume tiba di hadapan Ye Yuan, seluruh dirinya tampak sangat tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan. Scarlet Plume ini berbeda dari Dai, memberikan kesan bahwa dia tidak terpengaruh meskipun Gunung Tai runtuh di hadapannya. Ini agak mirip dengan Ye Yuan. Ini lawan yang merepotkan, lebih berhati-hatilah. Kata Feng Qingxuan sekali lagi, wajahnya sedikit memerah. Dia mengatakan bahwa Ye Yuan bukanlah tandingan Dai sebelumnya. Pada akhirnya, dia malah ditampar wajahnya. Saat Ye Yuan bergerak, Dai bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Sungguh memalukan. Namun kali ini, ia memperingatkan dengan niat baik. Sebenarnya, tidak perlu baginya untuk memperingatkannya. Ye Yuan sudah lama menyadari tipu dayanya. Lawan yang sombong, sekuat apapun kekuatannya, sebenarnya tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah tipe lawan yang sangat tenang. Ye Yuan mengamati Scarlet Plume dari atas ke bawah. Tatapan Scarlet Plume juga menjelajahi tubuh Ye Yuan. Tiba-tiba, dia berkata, kau sangat kuat. Aku bisa merasakan gelombang aturan spasial di tubuhmu. Sepertinya kekuatan sejatimu sebenarnya adalah kemampuan ilahi spasial. Namun, ranah kultivasimu agak rendah. Itu sangat merugikan. Mendengar itu, Ye Yuan benar-benar terkejut. Pengamatan Scarlet Plume ini juga terlalu tajam, kan? Saat ini, dia sepenuhnya menahan auranya dan tidak menampilkan teknik bela diri spasial. Pria ini benar-benar bisa merasakannya. Terlihat jelas betapa kuatnya dia dalam penguasaan ruang. Klan ular piton penelan langit dapat dikatakan telah mewarisi bakat spasial dari ras naga secara sempurna. Namun, terkait penerapan bakat spasial, sebagian mengandalkan insting, sementara sebagian lainnya mampu mengendalikannya secara mandiri. Selisih di antara mereka bukanlah selisih yang kecil. Ye Yuan memiliki banyak cara, tetapi untuk menaklukkan gunung, dia hanya bisa menggunakan bakat ras naga untuk pergi dan bertarung. Jika tidak, terlepas dari kenyataan bahwa dia akan menang tanpa jujur, Pulau Naga Surgawi juga tidak akan mengakuinya. Yang mereka inginkan adalah para jenius dari ras naga, bukan para jenius manusia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, garis keturunanmu agak rendah. Kita dianggap seimbang. Scarlet Plume tersenyum dan mengangguk, baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Ye Yuan mengangguk sedikit. Kedua orang itu bertukar tanda. Garis keturunan memang sangat penting bagi ras roh sejati. Dengan garis keturunan yang sedikit lebih kuat, kekuatan teknik bela diri yang dieksekusi juga akan sedikit lebih kuat. Desis. Tepat setelah kedua orang itu selesai bertukar tanda, Scarlet Plume menghilang. Pedang ruang roh. Saat Lord Scarlet Plume muncul, itu sudah berlebihan. Lord Scarlet Plume pernah menggunakan jurus ini untuk mengalahkan Meng Zhao peringkat ke-29. Sangat kuat. Jejaknya sama sekali tidak ditemukan. Bajingan ini pasti sudah mati. Bajingan ini memilih lawan yang salah. Memprovokasi Lord Scarlet Plume adalah kesalahan terbesarnya. Para pemain andalan suku kota naga langsung meledak. Dibandingkan dengan Dai, status Scarlet Plume di klan lebih tinggi, dan dia memiliki lebih banyak pemuja. Begitu dia melakukan gerakannya, seluruh tempat mulai bersorak. Selain itu, semua orang jelas sangat familiar dengan gerakan ini.
Itu adalah salah satu gerakan mematikan Scarlet Plume. Dalam sekejap, Ye Yuan merasa seolah ruang di sekitarnya telah berubah menjadi pisau tajam yang menebas ke arahnya. Kecepatannya begitu tinggi hingga membuat orang tidak mampu berpikir. Ye Yuan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, kekuatan garis keturunannya meluap dengan liar, melayangkan pukulan di tempat. Mengguncang ruang angkasa. Ledakan. Tempat di mana Ye Yuan berdiri, ruangnya hancur berkeping-keping. Seketika itu juga, Spirit Spatial Blade seolah tak punya tempat untuk mengerahkan kekuatannya, langsung berubah menjadi kehampaan. Namun, jurus Shattering Space ini menghantam lawan dengan dahsyat. Tapi Ye Yuan menghantamkannya tepat di tempatnya berdiri. Hancurnya ruang angkasa itu sudah melukainya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua orang itu bertarung di kehampaan, dan serangkaian suara ledakan terdengar keluar. Mereka yang lemah sama sekali tidak dapat memahami jejak-jejak tersebut. Kedua orang ini berduel memperebutkan kekuasaan spasial. Kekuatan mereka berdua sangat dahsyat. Hanya saja, penduduk suku kota naga masih sangat terkejut dengan kekuatan Ye Yuan. Awalnya, saat bertarung dengan Dai, Ye Yuan sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mata indah Feng Qingxuan berkedip, sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan ternyata sekuat itu. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Ye Yuan begitu kuat hanyalah karena dia menyatu dengan garis keturunan. Dengan hanya mengandalkan satu garis keturunan, kekuatan Ye Yuan tidak terlalu kuat. Namun, dia menyadari bahwa dia salah. Pertempuran ini benar-benar mengungkap kekuatan dahsyat Ye Yuan. Hal ini karena lawannya terlalu kuat. Penerapan garis keturunan oleh Ye Yuan praktis telah mencapai kesempurnaan. Dia merenungkannya. Dia berasal dari garis keturunan tingkat Qian Surga, tetapi dia tidak mampu berbuat lebih baik daripada Ye Yuan. Nak, kau seharusnya tidak datang ke sini. Feng Qingxuan terkejut dan menyadari bahwa sesepuh suku kota naga telah tiba di sampingnya entah kapan. Namun tak lama kemudian, ia tenang dan berkata dengan tenang, pria ini membuatku sangat penasaran. Sang patriark tersenyum dan berkata, dia sangat kuat. Seharusnya dia bukan prajurit keturunan bangsawan. Tapi dia bukan tandingan Scarlet Plume. Feng Qingxuan mendengus dingin dan berkata, tingkat kultivasinya memang lebih rendah. Jelas sekali, dia juga tidak merasa optimis tentang Ye Yuan. Orang-orang dengan kemampuan penglihatan yang luar biasa semuanya melihat bahwa Ye Yuan sama sekali tidak memiliki peluang. Sang patriark tersenyum dan berkata, itu karena kau tidak mengenal Scarlet Plume. Di suku kota naga kami, jenius nomor satu awalnya adalah Dai. Scarlet Plume hanyalah tokoh kecil yang tidak mencolok. Dia sepenuhnya hidup di bawah pengaruh Dai. Tetapi sejak dia melangkah di jalan tantangan gunung, ketajamannya tidak bisa disembunyikan lagi. Bisakah kau bayangkan, 200 tahun yang lalu, dia hanyalah keturunan roh pertempuran. Pupil mata Feng Qingxuan menyempit. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Sekitar 200 tahun yang lalu, hanya garis keturunan dengan semangat bertempur yang tinggi. Lalu 200 tahun kemudian, garis keturunan tingkat Earth Kun. Seberapa mengerikankah ini? Dalam perlombaan semangat sejati, bakat adalah bawaan lahir. Melepaskan diri dari belenggu garis keturunan lebih sulit daripada naik ke surga. Dia, Feng Qingxuan, secara alami memiliki garis keturunan tingkat surga Qian. Mustahil bagi para roh sejati garis keturunan tingkat roh tempur untuk mencapai tingkat bumi kun sepanjang hidup mereka, apalagi sampai ke tingkat surga Qian. Namun, Scarlet Plume ini sebenarnya bisa mencapai tahap ini dalam 200 tahun. Itu benar-benar tak terbayangkan. Dalam lebih dari 200 tahun, ribuan pertempuran besar dan kecil, tidak pernah sekalipun kalah. Ia tumbuh dari seorang anak kecil yang tidak dikenal publik menjadi sosok yang menakutkan. Tentu saja, hal yang paling menakutkan dari anak ini bukanlah hasil pertempurannya yang penuh kemenangan tanpa celah, tetapi kemampuan belajarnya yang luar biasa. Setelah setiap pertempuran, peningkatan kemampuannya akan sangat mengejutkan. Jangan lihat peringkatnya yang hanya ke-21. Yang paling ditakuti oleh lawan-lawannya yang berada di peringkat di depannya adalah tantangannya. Anak ini ditakdirkan untuk berdiri di puncak. Di masa depan, terlepas dari apakah dia bisa memasuki Pulau Naga Surgawi atau tidak, dia pasti mampu melangkah ke ranah hegemon. Karena itu, pria yang kau minati ini tidak punya peluang untuk menang. Sang kepala keluarga memiliki kebanggaan yang tak terlukiskan ketika berbicara tentang Scarlet Plume. Namun, apa yang dia katakan sungguh sangat menakutkan. Perjalanan Scarlet Plume menuju kedewasaan sungguh terlalu mempesona. Dia bukanlah seorang jenius dalam pengertian tradisional, tetapi dia benar-benar sosok yang menakutkan. Berjuang melawan arus sepanjang jalan, dan meraih prestasi yang dimilikinya saat ini, Scarlet Plume benar-benar sebuah keajaiban. Feng Qingxuan juga tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang ditantang Ye Yuan sebenarnya adalah lawan yang sehebat itu. Ini, jelas sekali mencari-cari kesalahan. Ledakan. Seolah membenarkan apa yang dipikirkan Feng Qingxuan, Ye Yuan dihantam jatuh oleh pukulan dari Scarlet Plume. Adegan ini mirip dengan yang baru saja terjadi.
Sebelumnya, Ye Yuan memukuli Dai hingga ia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan balik. Namun kini, Scarlet Lume memukuli Ye Yuan hingga ia tak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Dari awal hingga sekarang, Ye Yuan pada dasarnya berada dalam situasi di mana ia hanya menjadi pihak yang pasif dan menerima kekalahan. Kehancuran yang ditimbulkan Scarlet Lume terjadi di mana-mana. Komunitas Dragon City benar-benar diliputi kegembiraan. Lord Scarlet Lume benar-benar keren banget. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Lord Scarlet Lume benar-benar sosok yang tak terkalahkan. Saya akui bahwa berandal itu sangat tangguh. Tapi itu juga berfungsi sebagai kontras bahwa Lord Scarlet Lume bahkan lebih tangguh lagi seperti ini. Beberapa ribu pertandingan dan belum pernah merasakan kekalahan. Siapa sebenarnya si berandal ini, berani-beraninya menantang Lord Scarlet Lume? Setelah dikalahkan oleh Ye Yuan dalam 2 pertandingan berturut-turut, para pemain andalan suku Kota Naga merasa malu. Namun, untungnya, mereka memiliki Lord Scarlet Lume. Dengan kehadirannya, kemenangan sudah pasti. Duri tanah. Keramaian di gunung itu sama sekali tidak memengaruhi Scarlet Lume. Hanya dengan melihatnya menunjuk ujung jarinya, gelombang kembali muncul di angkasa. Tiba-tiba, banyak sekali duri tanah tumbuh dari dalam bumi. Sosok Ye Yuan saat ini sedang terjatuh. Setelah tertusuk, dia akan berubah menjadi landak. Mengguncang ruang angkasa. Sekali lagi, Ye Yuan menggunakan jurus ini. Dia menggunakan kekuatan serangan balik secara paksa dan membuat tubuhnya mengubah arah di udara, menghindari duri tanah. Namun, sedetik kemudian, Scarlet Lume sudah menunggunya. Mengguncang ruang angkasa. Ternyata Scarlet Lume berteriak. Dia benar-benar melancarkan gerakan yang sama persis seperti Ye Yuan. Kekosongan itu hancur berkeping-keping. Gelombang energi seperti air pasang sepenuhnya menenggelamkan Ye Yuan. Ye Yuan sangat terkejut dalam hatinya. Tanpa sempat berpikir terlalu lama, sebuah ruang penghancur bergemuruh lagi. Ledakan. Kekosongan itu bergetar, dan sosok Ye Yuan terlempar ke belakang, tetapi Scarlet Lume tidak bergeser sedikit pun. Scarlet Lume menatap Ye Yuan dan berkata dengan tenang, ternyata aturan spasial masih bisa diterapkan seperti ini. Kau benar-benar memperluas wawasanku. Terima kasih telah membiarkanku memahami aturan spasial tingkat yang lebih dalam. Tubuh Ye Yuan dipenuhi bekas luka di mana-mana. Dia tidak memperoleh keuntungan sedikit pun dalam pertukaran pukulan ini. Atau haruskah dikatakan bahwa dia sepenuhnya dipukuli secara pasif? Dia tidak menyangka Scarlet Lume sebenarnya sekuat itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah kemampuan belajar pihak lawan sangat kuat. Di tengah pertempuran, dia benar-benar memahami jurus penghancur ruang miliknya. Shattering Space, gerakan ini secara alami berasal dari Mitian. Dalam hal pemahaman tentang asal-usul ruang, dia tidak memiliki tandingan di setiap surga dan jutaan dunia. Mitian hanyalah nama aslinya. Gelar hegemonnya sebenarnya adalah Hegemon Space. Di seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, terdapat banyak kekuatan besar. Bukan juga berarti tidak ada hegemon yang memahami asal-usul ruang. Namun hanya Mitian yang dinobatkan sebagai Hegemon Space. Terlihat jelas seberapa jauh dia berjalan di jalan ini. Menghancurkan ruang, jurus ini adalah salah satu kartu andalan Ye Yuan. Jurus ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Scarlet Lume benar-benar mencurinya di tengah pertempuran. Lawan seperti ini, benar-benar baru pertama kali dia temui dalam hidupnya. Ye Yuan memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Dia tidak sombong, tetapi dia tidak pernah meremehkan kemampuannya sendiri. Ye Yuan tahu bahwa bakat dan kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan siapapun. Hanya saja, dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan sosok sekuat itu di suku Kota Naga. Tentu saja, dia bisa menemukan banyak alasan, seperti tingkat kultivasinya lebih rendah daripada lawannya, atau karena dia telah terlibat dalam pertempuran secara beruntun. Namun Ye Yuan bukanlah Dai. Dia tidak akan mencari alasan untuk dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa dalam hal kekuatan absolut, dia lebih rendah dari Scarlet Lume. Selain itu, Ye Yuan jelas merasakan bahwa Scarlet Lume menjadi lebih kuat daripada di awal pertempuran. Pria ini memang terlahir untuk bertarung. Terutama saat menghadapi lawan seperti Ye Yuan, hal itu semakin memunculkan potensi maksimalnya. Pertempuran Scarlet Lume seperti bermain catur. Anda memikirkan 3 langkah. Dia sudah memikirkan lebih dari 10 langkah. Prediksi, penerapan langkah-langkah, semuanya sangat tepat. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan merasa tak berdaya. Tidak perlu berterima kasih. Aku masih punya banyak jurus. Kau bahkan bisa memahami lebih banyak lagi. Kata Ye Yuan. Kalau begitu aku benar-benar harus menyaksikannya sendiri. Aku juga tidak menyangka kau benar-benar lawan yang hebat. Kata Scarlet Lume. Sampai saat ini, Scarlet Lume sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan. Dia tidak berbangga diri karena memiliki keunggulan dan juga tidak terlalu gembira karena telah mempelajari metode pemanfaatan ruang. Seolah-olah itu urusan orang lain. Harus diakui, lawan seperti itu terlalu merepotkan. Penindasan dunia.
Ye Yuan melayangkan pukulan. Ruang berfluktuasi. Kekuatan yang menakutkan itu semakin menguat seiring dengan setiap lapisan ruang yang muncul. Secercah kejutan terpancar di mata Scarlet Plume. Seolah-olah seekor hiu mencium aroma darah. Langkah-langkah Ye Yuan telah sangat memperluas cakrawala pikirannya. Oh! Dari bawah terdengar serangkaian seruan. Jelas, mereka juga merasakan kengerian dari langkah ini. Mengguncang ruang angkasa. Scarlet Plume kembali melancarkan gerakan ini. Ledakan. Gelombang energi yang mengerikan itu membuat mereka semua terlempar. Namun, sorot mata Scarlet Plume menjadi sangat cerah. Seolah-olah Ye Yuan membuka pintu baru baginya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kau benar-benar membuat darah panasku mendidih. Kata Scarlet Plume dengan penuh semangat. Kau melihatnya. Ini Scarlet Plume. Sekuat apapun kau, kecuali kau langsung membunuhnya dalam satu gerakan, dia akan selalu menjadi lebih kuat di tengah pertempuran. Lawannya biasanya jauh lebih kuat darinya. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia memang terlahir untuk bertarung. Anak bernama Ye Yuan ini, pemahamannya tentang aturan spasial sangat dalam. Penghancur ruang dan penindasan dunia, kekuatan kedua jurus ini juga sangat dahsyat. Tapi Scarlet Plume akan menjadi lebih kuat dalam pertarungan semacam ini. Lawan-lawannya akan selalu putus asa karena hal ini. Kata sang patriark sambil tersenyum. Feng Qingxuan terdiam. Kekuatan tempur Ye Yuan sangat kuat hingga membuatnya sangat terkejut. Entah itu Shattering Space atau World Suppression, keduanya adalah jurus yang kuat hingga membuat orang putus asa. Namun bagi Scarlet Plume, itu adalah langkah-langkah yang membuat lawan-lawannya putus asa. Penindasan dunia. Scarlet Plume membuka mulutnya yang menganga dan benar-benar melepaskan jurus Ye Yuan. Gelombang energi yang menakutkan muncul dari kehampaan. Ledakan. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah saat batuk, tubuhnya terlempar ke belakang. Ye Yuan, kau benar-benar gudang harta karun. Aku tidak menyangka aturan spasial bisa diterapkan seperti ini. Kau benar-benar luar biasa. Kata Scarlet Plume dengan penuh semangat. Pemahaman tentang aturan spasial dan penerapannya sungguh terlalu sulit. Hasil panennya hari ini bahkan lebih banyak daripada yang ia raih dalam ribuan pertarungan sebelumnya. Di matanya, Ye Yuan benar-benar seorang anak ajaib yang bisa terus ia gali dan kembangkan. Ye Yuan menyeka darah segar dari sudut mulutnya, dan berkata sambil menyeringai, tidak apa-apa. Masih banyak lagi. Belajarlah perlahan. Kemegahan yang berkesinambungan. Hari yang mencerahkan. Tak tertandingi. Tian Dun. Gema. Jangkrik giok. Ye Yuan berteriak dengan keras satu demi satu, dan serangkaian gelombang mengerikan muncul dari kehampaan. Setiap gerakan lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Scarlet Plume, yang awalnya memegang keunggulan absolut, sebenarnya telah ditaklukkan oleh Ye Yuan. Kedelapan gerakan ini semuanya diajarkan oleh Mi Tian. Setelah dikelompokkan bersama, gaya-gaya tersebut diberi nama 8 gaya spasial. Tentu saja, dengan tingkat kultivasi Ye Yuan yang terbatas, dia sama sekali tidak bisa melepaskan potensi kekuatan penuh dari 8 gaya spasial. Namun, menghabisi mereka yang berada di peringkat yang sama dalam sekali serang adalah hal yang pasti. 8 gaya spasial diciptakan dengan susah payah oleh Mi Tian. Disitulah wawasan seumur hidupnya tentang asal-usul spasial terungkap. Kedelapan gaya yang digunakan Ye Yuan ini, paling banter, hanyalah versi yang disederhanakan. Image. Namun, daya yang dimiliki sudah cukup kuat. Saat Ye Yuan meletus, suku kota naga terkejut. Mereka semua mengira Ye Yuan sudah seperti anak panah yang telah mencapai akhir perjalanannya. Siapa sangka dia masih memiliki begitu banyak jurus cadangan. Anak ini juga terlalu kuat. Hanya berdasarkan 8 gerakan ini, pemahamannya tentang aturan spasial lebih dari satu tingkat lebih kuat daripada Lord Scarlet Plume. Mampu menekan Lord Scarlet Plume dengan kultivasi Kaisar Awan Surga tingkat menengah, anak ini sudah cukup luar biasa. Sayang sekali. Hehe. Sayang sekali gerakan-gerakannya akan segera menjadi gerakan-gerakan Lord Scarlet Plume. Meskipun mereka terkejut dengan penindasan yang dilakukan Ye Yuan, mereka tidak khawatir. Mereka sangat memahami kekuatan Scarlet Plume. Berkembang di tengah pertempuran, belajar dalam pertarungan, tanpa henti. Semakin kuat lawannya, semakin telken mereka sering kali kalah. Sekuat apapun Ye Yuan, tingkat kultivasinya tetap terlalu rendah. Ketika Scarlet Plume menjadi lebih kuat, dia secara alami akan melakukan penekanan balik terhadap Ye Yuan. Scarlet Plume, yang selalu sangat tenang, justru menjadi gelisah juga. Dalam pertempuran itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, luar biasa. Sungguh luar biasa. Pemahamanku tentang aturan ruang sungguh terlalu dangkal. Terima kasih, Ye Yuan, karena telah membukakan seluruh dunia untukku. Scarlet Plume, yang sedang ditekan, sama sekali tidak merasa frustrasi. Malahan, ia menjadi semakin bersemangat. Ye Yuan tetap tenang dan tidak takut pihak lawan diam-diam mempelajari hal itu. Satu gerakan demi satu gerakan, mereka bertarung hingga langit terbelah dan bumi retak.
Di bawahnya, sang patriark juga tampak sangat gembira saat berkata, anak muda ini benar-benar melampaui harapan orang tua ini. Pemahamannya tentang aturan spasial sangat dalam. Dia pasti bisa menembus alam asal di masa depan. Sungguh keberuntungan, memiliki dia datang ke suku kota naga kita, dan membiarkan Scarlet Plume memiliki lawan yang hebat. Feng Qingxuan diam-diam merasa cemas sambil mengumpat, anak ini benar-benar bodoh. Tidakkah dia tahu bahwa ini akan membuat lawannya semakin kuat? Mengungkap semua kartu andalannya, tetapi tidak bisa mengalahkan lawannya, benar-benar sangat bodoh. Pada saat itu, Feng Qingxuan sama sekali tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan menang. Lawannya terlalu menakutkan. Dan kegembiraan sang patriark juga terletak pada kenyataan bahwa Ye Yuan, lawannya ini, mampu membuat Scarlet Plume berkembang pesat, dan ia tidak heran betapa tangguhnya lawan tersebut. Betapapun hebatnya dia hanyalah batu loncatan bagi Scarlet Plume. Semakin kuat lawannya, semakin tak terbatas pula pencapaian Scarlet Plume di masa depan. Mengenai hal ini, sang patriark tua sangat jelas. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan menjadi semakin sengit, tetapi pertumbuhan Scarlet Plume terlihat jelas dengan mata telanjang. Semua orang melihat bahwa saat ini dia sedang mencerna aturan spasial Ye Yuan dengan cepat. Namun, proses ini jauh lebih lambat dari yang mereka bayangkan. 8 gaya spasial terlalu sulit dan rumit. Kemegahan yang berkesinambungan. Hari yang mencerahkan. Tak tertandingi. Tian Dun. Ye Yuan, kau bukan tandinganku lagi. Setelah aku sepenuhnya menguasai ke-8 jurus ini, aku akan cukup untuk berada di peringkat 5 besar daftar penantang gunung. Kata Scarlet Plume dengan penuh semangat. Pemahamannya tentang 8 gaya spasial masih dangkal saja. Alasan mengapa ia begitu kuat adalah karena dukungan dari ranah kultivasinya dan kekuasaan spasialnya. Dengan wawasannya, apapun langkah yang dia ambil, kekuatannya tidak akan lemah. Jika semua teknik dari 8 gaya spasial begitu mudah dipelajari, mustahil untuk menjadi kartu andalan Mi Tian juga. Namun, ia perlahan-lahan dapat mencerna pemahaman aturan spasial ini, dan akhirnya mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Inilah juga alasan mengapa peningkatannya begitu pesat. Ye Yuan tetap mengabaikan Scarlet Plume dan terus melakukan gerakan demi gerakan. Jangkrik giok. Ledakan. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Ye Yuan langsung terlempar jauh dan terluka lagi. Scarlet Plume menatap Ye Yuan dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, baiklah. Semua pemahamanmu tentang aturan spasial, aku sudah mempelajarinya. Pertempuran ini berakhir di sini. Kau tidak membunuh Ansan dan tidak membunuh Dai. Aku akan mengampuni nyawamu juga. Akui kekalahan. Ye Yuan berdiri dengan susah payah. Melihat Scarlet Plume, dia tiba-tiba tersenyum. Senyum itu membuat Scarlet Plume merasa agak tidak nyaman. Wajah Ye Yuan tidak menunjukkan kesedihan sedikit pun akibat kegagalan. Scarlet Plume, kau benar-benar sangat mengejutkanku. Kau lawan yang sangat tangguh. Tapi kau bukan satu-satunya yang berkembang dalam pertempuran. Hah! Ye Yuan meraung, dan tekanan ras naga di tubuhnya tiba-tiba meledak. Garis keturunan Earth Kun menghancurkan banyak orang hingga mereka tidak bisa bernapas. Namun auranya tidak berhenti sampai di situ. Ledakan. Tekanan garis darah sama sekali tidak stagnan, langsung menembus tingkat bumi Kun, mencapai tingkat langit Qian. Garis keturunan tingkat surga Qian. Pada saat itu, semua orang terkejut. Pria ini benar-benar mencapai garis keturunan tingkat surga Qian di tengah pertarungan. Terlalu palsu, kan? Sejak kapan garis keturunan menjadi begitu mudah ditingkatkan? Dari tingkat bumi Kun ke tingkat surga Qian, ini tingkat kesulitan neraka, bagaimana dia bisa melakukannya? Bagi ras roh sejati, hal tersulit untuk maju bukanlah ranah kultivasi, melainkan garis keturunan. Semakin tinggi posisinya, semakin sulit. Terutama mencapai tingkat Earth Kun, peningkatan sekecil apapun sama sulitnya dengan naik ke surga. Adapun ambang batas antara tingkatan bumi Kun dan tingkatan surga Qian, praktis tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Garis keturunan tingkat surga Qian dari ras naga sebagian besar bersifat bawaan. Mereka yang mempromosikan perawatan pasca persalinan sangat sedikit. Namun kini, Ye Yuan berhasil menembus pertahanan semua orang. Sebagai keturunan ras naga, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Scarlet Plume juga tampak terkejut. Namun, dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, garis keturunan tingkat surga Qian. Aku akui. Kau memang sangat kuat. Tapi, berkatmu, kekuatanku saat ini sudah meningkat secara signifikan. Garis keturunan tingkat surga Qian saja belum cukup. Ye Yuan menyeringai dan berkata, begitukah? Kalau begitu, coba rasakan serangan dariku. Scarlet Plume tak kuasa menahan tawa dan berkata, kau seharusnya sudah paham bahwa 8 jurus ini tidak lagi berguna melawanku. Bahkan jika kau berhasil menembus garis keturunan tingkat surga Qian, itu tetap sama saja. Ye Yuan tidak berbicara, sedikit senyum berbahaya terlintas di sudut bibirnya. Dalam sekejap mata, aura luar biasa di tubuhnya tiba-tiba berubah. Aku baru saja menciptakan gerakan ini. Coba terima.
Bentuk pertama dari ruang angkasa, gelombang pencuci pasir. Pupil mata Scarlet Lume menyempit, langsung merasakan perubahan pada tubuh Ye Yuan. Tapi dia tidak peduli. Karena sejak awal hingga sekarang, dia belum pernah menggunakan kartu truf andalannya, yaitu jurus pamungkasnya. Hahur, kalau begitu, aku akan membiarkanmu menyaksikan kartu andalanku juga. Perhatikan baik-baik, Dewa Naga Busur. Di balik Scarlet Lume, sepasang sayap merah sebenarnya lahir, kekuatan garis keturunannya langsung meningkat ke tingkat ekstrim. Langkah ini adalah kartu truf pamungkasnya. Bertarung dengan Ye Yuan hingga saat ini, dia juga tidak pernah menggunakannya. Begitu langkah ini diumumkan, hal itu kembali menimbulkan kehebohan. Ini busur Dewa Naga. Lord Scarlet Lume akhirnya menggunakan jurus ini. Tidak, tunggu, ini bukan busur Dewa Naga. Kekuatan jurus ini jauh lebih kuat daripada busur Dewa Naga. Apa yang kau tahu? Lord Scarlet Lume memahami banyak hal tentang anak itu. Dia menggabungkan pemahamannya ke dalam busur Dewa Naga. Jadi begitulah. Lord Scarlet Lume memang sangat hebat. Langkah ini jelas sangat populer di suku Kota Naga. Begitu Scarlet Lume menggunakannya, seluruh tempat itu langsung dipenuhi kegembiraan. Seolah-olah kekalahan Ye Yuan sudah menjadi kepastian. Ia hanya ingin melihat Scarlet Lume membungkuk dan memberi hormat ke arah Ye Yuan. Ledakan. Langit meledak. Energi yang mengamuk hingga ekstrim, namun tak berwujud, meluncur ke arah Ye Yuan menembus ruang angkasa. Perpaduan sempurna antara garis keturunan dan ruang angkasa. Selain itu, Scarlet Lume benar-benar seorang jenius. Dia langsung mengintegrasikan pemanfaatan aturan spasial yang dipelajarinya dari Ye Yuan, dan mengubahnya menjadi teknik pamungkas terkuatnya. Kekuatan gerakan ini sangat dahsyat. Gambar. Pada saat yang sama, Ye Yuan juga bergerak. Namun, dibandingkan dengan keributan besar yang ditimbulkan Scarlet Lume, tampaknya agak tenang di pihaknya. Tentu saja ada serangkaian suara yang meremehkan di suku Kota Naga. Apakah ini yang disebut-sebut sebagai langkah pamungkasmu? Itu juga terlalu lemah, kan? Ledakan. Ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan energi meledak. Ruang yang hancur itu tampaknya berubah menjadi gelombang besar yang bergulir, menerjang Scarlet Lume, persis seperti namanya, Wave Washing Sand. Ruang angkasa hancur berkeping-keping, membentuk gelombang di atas kehampaan. Sungguh indah. Dua teknik pamungkas yang diciptakan oleh dua jenius hebat itu berbenturan tanpa sedikit pun kesan mencolok. Ledakan. Bumi bergetar hebat, dan gunung-gunung bergoyang. Mereka yang sedikit lebih lemah sama sekali tidak bisa berdiri tegak. Detik berikutnya, semua orang sangat terkejut. Ia hanya melihat bahwa di atas kehampaan, Scarlet Lume tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dari mulutnya dengan liar, tubuhnya yang besar tidak mampu berdiri lagi, lalu jatuh dari kehampaan. Ledakan. Tanah di sekitarnya berlubang besar akibat benturan. Kalah. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Lord Scarlet Lume dikalahkan? Tuan Scarlet Lume, cepatlah, segera lawan balik. Itu hanya kehilangan satu langkah. Bukan masalah besar. Tuan Scarlet Lume, cepat keluar dan urus berandal ini. Suku Kota Naga, semua orang bersorak mendukung Scarlet Lume. Namun, di dalam lubang besar itu, Scarlet Lume tidak memberikan respons untuk waktu yang lama. Jantung semua orang berdebar kencang, karena memiliki firasat buruk. Ye Yuan mendarat perlahan dan membutuhkan waktu lama sebelum bisa mengatur napas. Pertarungan ini sungguh sulit. Namun, berkat Scarlet Lume, dia mampu melepaskan seluruh potensinya. Dia tidak hanya berhasil menembus batasan garis keturunannya, tetapi dia juga menciptakan teknik spasial pamungkas yang menjadi miliknya. Mengenai 8 gaya spasial Mitian, semua gerakannya sangat kuat. Tapi itu semua adalah bagian dari warisan Mitian. Apa yang menjadi milik diri sendiri adalah yang terkuat. Di bawah tekanan Scarlet Lume, Ye Yuan akhirnya mencapai penguasaan 8 gaya melalui studi komprehensif tentang subjek tersebut, memahami gerakan terkuat, gelombang pencuci pasir. Hanya saja, ketika Ye Yuan bergerak, dia memusatkan kekuatannya tanpa melepaskannya. Itulah sebabnya serangannya tampak lemah. Namun, apa yang Scarlet Lume, yang berhadapan langsung dengannya, terima adalah pukulan yang sangat mengejutkan. Akibat pukulan itu, dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan balik. Scarlet Lume sangat berbakat. Kemampuan pemahamannya sangat kuat. Namun, jika membandingkan kemampuan pemahamannya, Ye Yuan memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia tidak kalah dari siapapun. Berjalan sejauh ini hingga hari ini, yang diandalkannya bukanlah garis keturunan yang kuat atau warisan yang luar biasa, melainkan kemampuan pemahamannya yang begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Alkimia Dao, formasi Dao, aturan ruang, kekuatan asal, tanpa kemampuan pemahaman yang melampaui langit, bagaimana mungkin Ye Yuan bisa melangkah selangkah demi selangkah dari dunia fana ke puncak dunia yang tak terhitung jumlahnya, bahkan berbicara dengan para hegemon. Scarlet Lume tumbuh dalam pertempuran. Bagaimana mungkin dia, Ye Yuan, tidak sama? Aku kalah. Dari lubang besar itu terdengar suara Scarlet Lume yang lemah dan enggan.
Sejak ia memulai tantangan mendaki gunung, ia belum pernah merasakan kekalahan. Karakter Scarlet Plume sangat kuat, tetapi kegagalan seperti itu tetap membuatnya enggan. Suku Kota Naga langsung meledak. Wajah sang patriark tua menunjukkan ekspresi terkejut dan tak percaya. Feng Qingxuan juga tampak terkejut. Jelas, dia tidak berani mempercayai kesimpulan ini. Tapi Scarlet Plume sudah kalah. Mungkinkah itu masih palsu? Feng Qingxuan tersadar dan berkata sambil tersenyum tipis, jenius yang selama ini kalian banggakan tampaknya telah tiada. Pak Tua, jika dibandingkan, pria yang membuatku penasaran ini tampaknya jauh lebih luar biasa. Sang patriark tua memandanginya dan bergumam, tapi bagaimana ini mungkin? Scarlet Plume jelas sudah tumbuh sangat besar selama pertarungan. Feng Qingxuan tersenyum dan berkata, itu karena Ye Yuan semakin berkembang selama pertarungan. Scarlet Plume sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari beberapa keturunan tingkat surga Qian. Tapi justru karena itulah potensi Ye Yuan terstimulasi sepenuhnya. Ini. Sang patriark tua masih tidak berani mempercayainya, tetapi di usianya yang sudah lanjut, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Feng Qingxuan itu benar. Menerobos batasan garis keturunan di tengah pertempuran, memahami gerakan yang sangat ampuh. Apa yang lebih mengerikan dari ini? Awalnya dia mengira Ye Yuan adalah batu loncatan bagi Scarlet Plume. Namun baru sekarang dia tahu bahwa keberadaan Scarlet Plume hanya berfungsi sebagai penyeimbang bagi kebrutalan Ye Yuan. Pertumbuhan lebih lanjut berarti bakatnya semakin besar. Ini, bagaimana mungkin? Lord Scarlet Plume benar-benar mengakui kekalahan. Lord Scarlet Plume telah bertempur dalam ribuan pertempuran tanpa satu pun kekalahan. Hari ini, semuanya benar-benar berakhir. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Lord Scarlet Plume tidak akan kalah. Jelas sekali, Scarlet Plume memiliki basis penggemar yang sangat kuat di suku Kota Naga. Sekalipun Scarlet Plume sendiri mengakuinya, mereka juga tidak mau percaya bahwa dewa perang yang mereka sembah benar-benar telah dikalahkan. Di dalam hati mereka, Scarlet Plume tak terkalahkan. Tak terkalahkan, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan? Di dalam lubang besar itu, Scarlet Plume tidak bisa lagi bergerak. Ye Yuan muncul di samping lubang itu dan menatapnya dari ketinggian. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku, kata Scarlet Plume. Ye Yuan menatap Scarlet Plume dan berkata dengan tenang, kau sangat kuat. Sayang sekali jika kau mati. Mempertahankanmu di sini sangat berguna. Kau masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. 8 gaya spasial, anggap saja ini sebagai hadiah untukmu. Batu darah kekacauan akan segera tercipta. Seluruh langit akan jatuh ke dalam kekacauan. Dengan seorang jenius seperti Scarlet Plume, tentu saja semakin banyak orang semakin meriah. Scarlet Plume ini adalah seorang fanatik pertempuran. Dia tidak menyimpan niat jahat. Karena itu, Ye Yuan menahan diri di saat-saat terakhir. Itulah mengapa Scarlet Plume selamat. Jika tidak, di bawah gelombang pasir yang mencuci, Scarlet Plume pasti sudah mati. Adapun 8 gaya spasial, Ye Yuan tidak keberatan jika jurus itu dipelajari oleh Scarlet Plume. Rangkaian gaya ini, bahkan jika diberikan kepada beberapa orang untuk dipelajari, mereka pun tidak akan mampu mempelajarinya. Terlalu sedikit orang yang mampu memahami aturan spasial. Terima kasih, kata Scarlet Plume. Setelah dikalahkan oleh Ye Yuan, dia merasa sangat frustrasi, tetapi dia tidak akan pasrah pada nasibnya. Dia adalah seorang ahli yang handal, bukan orang yang hanya pandai bicara. Jika tidak, dia tidak akan bisa berjalan sampai sejauh ini. Kekalahan seperti ini justru akan membuatnya semakin kuat. Namun saat itu, dia merasakan rasa penghargaan terhadap Ye Yuan. Sudah dengar. Ada orang baru yang muncul belakangan ini dan menantang gunung di mana-mana. Dia sudah menaklukkan 100 pemain top di daftar penantang gunung. Aku juga mendengarnya. Orang ini ganas. Scarlet Plume dari suku Kota Naga melakukan debut dunianya lebih dari 200 tahun yang lalu dan tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun. Pada akhirnya, dia dikalahkan olehnya. Sangat mengesankan. Perhentian pertamanya adalah suku Kota Naga, menaklukkan 3 kota berturut-turut. Setelah mengalahkan Scarlet Plume, dia menantang beberapa orang di peringkat 10 besar, dan akhirnya dia memenangkan semuanya. Dari mana orang ini muncul? Orang ini aneh. Dia jelas manusia, tapi garis keturunannya sudah mencapai tingkat surga Qian, terlalu menakutkan. Aku dengar targetnya selanjutnya adalah suku Jurang Naga kita. Seberapapun hebatnya dia tetap bukan tandingan Long Yi. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang ingin menantang posisinya. Mereka semua akhirnya kalah. Kekuatan Tuan Long Yi benar-benar tak terkalahkan di surga awan kaisar. Itu sudah pasti. Hanya berdasarkan bocah kurang ajar ini, dia berani menantang kedudukan Tuan Long Yi juga, sungguh omong kosong. 2 tahun telah berlalu sejak menantang Scarlet Plume. Dalam 2 tahun ini, Gunung Ye Yuan menantang di mana-mana, praktis memilih suku-suku kuat di wilayah East Below tanpa pernah merasakan kekalahan. Reputasi Ye Yuan telah menyebar ke seluruh wilayah East Below. Dia berbeda dari yang lain, jadi hal itu menimbulkan sensasi besar.
Ketika pihak lain memberikan tantangan, mayoritas mulai menantang pihak yang lemah, perlahan-lahan beralih ke lawan yang lebih kuat. Namun Ye Yuan menantang suku kota naga begitu dia muncul. Setelah itu, ia secara berturut-turut menantang 10 suku kuat lainnya. Di antara yang terkuat, bahkan ada 5 teratas dalam daftar penantang gunung. Prestasi pertempuran semacam ini, tidak akan berhasil meskipun Anda tidak ingin menimbulkan kehebohan. Tentu saja, ini juga merupakan efek yang ingin dicapai Ye Yuan. Meraih peringkat teratas dalam daftar penantang gunung dalam waktu tercepat. Percakapan orang-orang di sekitarnya terdengar oleh seorang laki-laki dan perempuan, 2 anak muda. Saat ini, orang-orang di seluruh wilayah East Below memuji perbuatanmu. Tidakkah seharusnya kau sedikit bangga? Kau benar-benar munafik, kata Feng Qingxuan. Ye Yuan sangat kesal dan mengabaikannya. Wanita ini mengikutinya selama 2 tahun begitu saja. Dia bahkan tidak bisa melepaskan diri darinya. Gerakannya terlalu besar. Dia sama sekali tidak punya cara untuk melepaskan diri darinya. Kemudian, wanita ini bahkan berhasil menembus ke tingkat Kaisar Langit Luas. Ye Yuan semakin tidak mampu melepaskan diri darinya. Aku dengar Long Yi ini memiliki garis keturunan tingkat surga Qian, kekuatan tempurnya hampir setara dengan Kaisar Langit Luas. Apakah menurutmu kau mampu menandinginya? Daftar penantang gunung musim ini akan keluar dalam 2 hari lagi, kan? Dengan prestasi pertempuranmu, itu sudah cukup untuk berada di peringkat 5 besar. Dari awal hingga akhir, Feng Qingxuan sendiri yang berbicara. Suku Jurang Naga sangat besar. Para anggotanya juga sangat kuat. Mereka berdua telah tiba di pinggiran terluar suku tersebut. Baru-baru ini, suku Jurang Naga mengumpulkan sejumlah besar tokoh-tokoh kuat. Mereka semua ingin menyaksikan pertarungan Ye Yuan dan Long Yi. Oleh karena itu, naga dan ular bercampur baur di pinggiran luar suku Jurang Naga. Penampilan Ye Yuan tentu saja tidak terlalu menarik perhatian banyak orang. Tujuan datang ke sini tentu saja untuk menantang para pemain kuat dari suku Jurang Naga. Long Yi, peringkat pertama, dan Wu Fa, peringkat kedua dalam daftar penantang gunung, keduanya berasal dari suku Jurang Naga. Adapun posisi ketiga, dia sudah dikalahkan oleh Ye Yuan. Sebenarnya, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. 2 tahun lalu, Scarlet Plume memahami 8 gaya spasial. Kekuatannya sudah cukup untuk masuk 3 besar. Ye Yuan langsung mengalahkannya. Ye Yuan secara alami memiliki kekuatan untuk masuk 3 besar. Tiba-tiba, terjadi keributan di antara kerumunan. Seseorang berteriak sekeras-kerasnya, daftar penantang gunung musim baru sudah keluar. Daftar penantang gunung musim baru sudah keluar. Dengan itu, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan Ye Yuan pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka daftar penantang gunung benar-benar muncul di saat kritis seperti ini. Penerbitan daftar penantang gunung tidak memiliki terlalu banyak aturan. Adapun siapa yang menerbitkannya, tidak ada yang tahu juga. Namun mayoritas berspekulasi bahwa daftar penantang gunung diterbitkan oleh utusan naga ilahi. Hanya saja, versi ini masih perlu dikonfirmasi. Utusan naga ilahi itu sangat misterius. Tidak banyak orang yang pernah melihat wajah aslinya sebelumnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, serangkaian seruan meletus di tengah kerumunan. Bagaimana ini mungkin? Apakah Mountain Challenger List melakukan kesalahan? Ye Yuan dan Long Yi bahkan belum pernah bertarung sebelumnya. Apa haknya untuk menduduki peringkat pertama? Tidak adil. Ini tidak adil. Kami sangat meminta Ye Yuan dan Long Yi untuk bertarung. Kerumunan itu langsung bergemuruh. Ini adalah wilayah suku Jurang Naga. Sebagian besar penduduknya adalah pemuja Long Yi. Saat ini, orang yang mereka puja justru dinyatakan kalah bahkan sebelum bertarung. Hal itu membuat mereka sangat tidak senang. Sebagian orang sudah mempertanyakan otoritas dari Mountain Challenger List. Ye Yuan dan Feng Qingxuan saling bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata pihak lain. Dia menjadi yang pertama di daftar penantang gunung. Ye Yuan menggunakan sejumlah kristal surgawi dan mendapatkan salinan daftar penantang gunung juga. Begitu dia melihat, benar saja, namanya sendiri berada di peringkat pertama. Sementara itu, nama Long Yi berada di peringkat kedua. Tentu saja, ini hanyalah posisi nama yang tercantum. Bahkan tidak ada nomor urut di depan nama mereka. Nomor urut hanya terdapat pada nama ke-11. Juara pertama, suku Jurang Naga, Long Lei. Ye Yuan mengenal orang ini. Dia awalnya berada di peringkat ke-9 dalam daftar penantang gunung. Sekarang, dia malah tergeser ke posisi ke-11. Ye Yuan tahu bahwa orang-orang tanpa peringkat di daftar penantang gunung adalah orang-orang yang dilirik oleh utusan naga ilahi dan sedang dipersiapkan untuk dibawa ke Pulau Naga Surgawi. Ini juga berarti bahwa kerja kerasnya selama lebih dari 2 tahun akhirnya membuahkan hasil yang diinginkannya. Saya tidak menyangka daftar penantang gunung benar-benar menempatkan saya di peringkat pertama, kata Ye Yuan dengan terkejut. Itu tidak mengherankan. Daftar penantang gunung adalah peringkat komprehensif. Peringkat itu tidak sepenuhnya mempertimbangkan hasil pertempuran. Kau berada di peringkat pertama.
Itu secara alami menunjukkan bahwa kekuatan dan potensimu lebih besar daripada siapapun, kata Feng Qingxuan. Jadi begitulah. Ye Yuan memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Dalam daftar penantang gunung ini, di antara 30 teratas, hanya dia yang berada di peringkat tengah Kaisar Langit Awan. Selain itu, dia telah menembus garis keturunan tingkat surga Qian. Ditambah dengan penguasaan ruang, kekuatannya sangat dahsyat. Menempati peringkat pertama juga bukan hal yang tidak bisa dipahami. Dia sangat yakin bahwa selama dia menembus alam yang lebih rendah dan mencapai alam awan kaisar tingkat atas, menyapu bersih daftar ini juga bukanlah hal yang aneh. Di sekelilingnya tampak orang-orang yang marah. Ye Yuan tidak peduli dengan mereka dan pergi dengan tenang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua menghalangi jalannya. Ekspresi Ye Yuan berubah muram. Ini adalah pendekar garis keturunan, tetapi kekuatannya sangat luar biasa. Kau Ye Yuan? Tanya lelaki tua itu, dengan nada merendahkan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, memang benar saya. Boleh saya bertanya siapa senior? Pria tua itu berkata dengan ringan, saya adalah pelayan utusan naga ilahi. Saya di sini untuk memberikan Anda token naga ilahi. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu melemparkan sebuah token kepada Ye Yuan dan berkata, setengah bulan kemudian, ambillah token naga ilahi dan pergilah ke pantai Laut Timur. Akan ada perahu terbang di sana. Beberapa dari kalian akan menaiki perahu itu dengan mengandalkan token naga ilahi. Pada saat itu, tentu akan ada seseorang yang membimbing kalian semua untuk memasuki Pulau Naga Surgawi. Ye Yuan menerima tanda terima itu dan berkata sambil membungkuk, terima kasih banyak, senior. Pria tua itu mengangguk sedikit, tampaknya masih merasa puas dengan sikap Ye Yuan. Namun, ia berkata kepada Feng Qingxuan, jika Nona Qingxuan berminat, Anda bisa ikut bersamanya. Pulau Naga Langit menyambut patriark muda dari klan Phoenix Api. Feng Qingxuan sangat gembira ketika mendengar itu dan berkata, terima kasih banyak, senior. Feng Qingxuan pasti akan pergi. Pria tua itu mengangguk dan berbalik. Kemudian dia pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, Feng Qingxuan berkata dengan gembira, bocah, bahkan Pulau Naga Langit pun menyambutku. Kau tak bisa menolakku. Hehe. Namun, Ye Yuan mengerutkan alisnya, dan berkata dengan suara serius, tidakkah kau merasa ada sesuatu yang tidak beres? Setengah bulan kemudian, di tepi Laut Timur. Ketika Ye Yuan bergegas mendekat, yang lain sudah tiba. Ketika Scarlet Plume melihat Ye Yuan, dia berkata dengan cukup hangat, Saudara Ye, akhirnya kau datang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, selamat, Saudara Scarlet Plume. Anda berada di peringkat ketiga dalam daftar penantang gunung. Scarlet Plume tersenyum dan berkata, itu semua sudah masa lalu. Begitu kita memasuki Pulau Naga Surgawi, semuanya harus dimulai dari awal lagi. Jelas sekali, Scarlet Plume memiliki mentalitas yang hebat. Justru mentalitas yang kuat seperti inilah yang memungkinkannya untuk naik dengan cepat. Ye Yuan mengamati sekeliling dengan pandangan sampingnya dan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya agak berantakan. Selain itu, aura Scarlet Plume agak kacau. Tubuhnya juga mengalami beberapa luka. Dia langsung memahami sesuatu. Scarlet Plume memperhatikan tatapan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Wu Fa menolak menerima bahwa aku berada di peringkat ketiga, jadi dia menantangku. Tidak jauh dari situ, wajah seorang pemuda tampak agak canggung. Tak perlu berkata apa-apa. Scarlet Plume menang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengagumkan, kakak Scarlet Plume. Scarlet Plume tersenyum getir dan berkata, tapi aku menantang Long Yi dan kalah. Orang ini terlalu kuat, hati-hati. Ye Yuan terkejut, dan langsung memahami sesuatu. Saat ini, Long Yi sedang menatapnya dengan tatapan provokatif. Tujuannya sudah jelas. Ye Yuan. Jika kau seorang pria, terima tantanganku. Kau mendapatkan gelar itu tanpa bertarung. Aku, Long Yi, menolak untuk menerimanya sebagai keputusan akhir. Kata Long Yi dengan suara serius. Ye Yuan tak kuasa menahan tawa dan berkata, apakah nomor satu itu begitu penting? Long Yi berkata, tentu saja, itu penting. Dimanapun aku, Long Yi, berada, aku akan tetap menjadi nomor satu. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, maaf, saya tidak tertarik. Orang-orang ini, masing-masing dan semuanya, masih belum tahu apa yang akan terjadi. Mereka sebenarnya masih bersemangat untuk berusaha mengalahkan orang lain di sini. Lalu kenapa kalau kamu dapat juara pertama? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian semua bisa memasuki Pulau Naga Surgawi? Hanya saja Ye Yuan tidak mengucapkan kata-kata itu secara langsung. Namun, selain Scarlet Plume, yang lain jelas tidak berniat membiarkannya pergi. Ye Yuan, ternyata kau hanyalah orang yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Pengecut. Kau menantang kami, tapi sekarang setelah kau bertemu dengan Long Yi terkuat, kau takut. Jika aku jadi kau, aku tidak akan tega memasuki Pulau Naga Surgawi sama sekali. Kau bahkan tak punya keberanian untuk meluruskan namamu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memasuki Pulau Naga Surgawi? Pulau Naga Surgawi hanya menerima yang kuat.
Orang tak berguna sepertimu sama sekali tidak layak masuk. Orang-orang ini semuanya adalah musuh Ye Yuan yang telah dikalahkan. Mereka penuh semangat dan vitalitas dan tidak memiliki mentalitas seperti Scarlet Plume. Melihat Ye Yuan tidak menjawab tantangan tersebut, mereka secara naluriah berpikir bahwa Ye Yuan ketakutan. Selain itu, kekuatan Long Yi memang tertanam kuat di hati masyarakat. Dengan kemampuan untuk mengalahkan Scarlet Plume saat ini, tidak perlu penjelasan lagi. Scarlet Plume saat ini, kekuatannya jauh lebih besar daripada saat dia bertarung dengan Ye Yuan dulu. Mau bertanding atau tidak, itu bukan urusanmu. Long Yi mendengus dingin, dan aura tubuhnya tiba-tiba meledak, menerjang ke arah Ye Yuan. Tempat ini tidak lagi menjadi tantangan pegunungan manapun. Sebuah kata perselisihan muncul dan senjata pun diunus. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kedua orang itu bertabrakan, terlibat dalam perkelahian sengit. Di permukaan laut, gelombang-gelombang besar tercipta akibat pertempuran, menghancurkan ruang angkasa. Kekuatan kedua orang ini sungguh luar biasa. Di antara Kaisar Langit Awan, tidak ada yang lebih kuat dari mereka berdua. Hebat sekali. Ternyata orang ini memang sangat kuat. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar bertarung imbang dengan Long Yi. Ternyata saat dia bertarung dengan kami, dia sama sekali tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Kekuatan Ye Yuan jauh melampaui imajinasi mereka. Pada kenyataannya, dalam pertempuran menantang di pegunungan, Ye Yuan hanya bertarung dengan sangat gigih saat melawan Scarlet Plume. Dalam pertempuran itu, dia sendiri juga mendapat banyak keuntungan. Sejak saat itu, para lawannya sama sekali tidak mampu membangkitkan minatnya. Hal ini menyebabkan orang-orang tersebut memiliki kesalahpahaman bahwa Ye Yuan tidak terlalu kuat dan sama sekali tidak layak menjadi nomor satu. Namun kini, kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan membuat mereka merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di antara kerumunan, Scarlet Plume juga sangat terkejut dan bergumam, setelah 2 tahun tidak bertemu, Ye Yuan sudah sekuat ini. Kukira peningkatan kekuatanku cukup cepat. Aku tidak menyangka dia sudah jauh melampauiku. Tanpa perbandingan, tidak akan ada kerugian. Hal yang dibanggakan Scarlet Plume adalah kemampuan pemahamannya. Memahami pertempuran, menjadi lebih kuat dalam pertarungan. Pertarungannya dengan Ye Yuan mungkin terjadi secara kebetulan. Namun, 2 tahun kemudian, peningkatan kemampuan Ye Yuan jauh melampaui imajinasinya. Dia akhirnya mengerti bahwa kemenangan Ye Yuan atas dirinya bukanlah kebetulan sama sekali. Ye Yuan sudah memahami bentuk kedua dari teknik spasial pamungkasnya. Tinggal tergantung apakah Long Yi bisa memaksanya sampai ke tahap ini atau tidak. Tapi, dilihat dari situasinya sekarang, sepertinya dia tidak bisa. Di samping, Feng Qingxuan berkata dengan suara lirih. Seluruh tubuh Scarlet Plume gemetar, dipenuhi rasa tidak percaya. Saat itu, dia kalah dari bentuk pertama, gelombang pencuci pasir. Baru 2 tahun berlalu, dan Ye Yuan sudah memahami bentuk kedua. Ye Yuan yang menampilkan 8 gaya spasial membuka pintu lain bagi Scarlet Plume. 2 tahun telah berlalu, dan dia masih mencerna penerapan 8 gaya spasial. Konsep spatial 8 styles terlalu luas dan rumit. Namun, Ye Yuan sebenarnya sudah melangkah lebih jauh di jalannya sendiri. Ini, sungguh penghancuran yang kejam. Bentuk pertama spasial, gelombang pencuci pasir. Di atas kehampaan, Ye Yuan meraung. Long Yi terhempas ke laut seperti bola meriam. Pertempuran ini telah berakhir. Kedelapan orang yang tersisa semuanya terdiam. Pada titik ini, Ye Yuan, sang nomor 1, dapat dianggap memang pantas mendapatkannya. Pengecut. Tak berguna. Tak punya kualifikasi untuk memasuki Pulau Naga Surgawi. Kalau Ye Yuan saja tak punya kualifikasi, lalu kalian semua dianggap apa? Sekumpulan sampah, kalian bukan tandingan Ye Yuan, dan kalian masih berharap orang lain mengalahkannya. Apakah ini para jenius ras naga? Sungguh lelucon. Feng Qingxuan mengejek tanpa menahan diri sedikit pun. Kelompok jenius itu ingin menemukan lubang di tanah untuk menggali ke dalamnya. Diremehkan oleh orang lain bukanlah hal yang menakutkan, tetapi dibenci oleh seorang wanita sungguh mengerikan. Tentu saja, dibenci oleh seorang wanita cantik jauh lebih menakutkan. Pada saat itu, seberkas cahaya mendekat dari kejauhan, menghilangkan rasa canggung semua orang. Pesawat amfibi itu datang. Seseorang turun dari pesawat amfibi. Tepatnya, orang tua itulah yang memberikan token tersebut. Semua silakan naik. Ingat untuk menunjukkan token kalian. Jika tidak, kalian akan dimusnahkan. Kata lelaki tua itu dengan enteng. Rombongan itu menaiki pesawat amfibi, tampaknya sudah melupakan konflik sebelumnya, dan tampak agak bersemangat. Pulau Naga Surgawi adalah tempat yang didambakan oleh semua keturunan ras naga di wilayah Ombak Timur. Mereka menantang segala rintangan pegunungan untuk bisa memasuki Pulau Naga Surgawi. Ada berapa banyak makhluk hidup di wilayah East Below? Namun, hanya ada 10 di antaranya yang mampu memasuki Pulau Naga Surgawi. Ini adalah sebuah kejayaan.
Senior, setelah memasuki Pulau Naga Surgawi, apakah ada hal yang perlu kita perhatikan? Tanya seseorang dengan gugup. Pria tua itu berkata dengan tenang, setelah sampai di pulau itu, pasti akan ada seseorang yang akan memberitahu kalian. Senior. Semua orang berusaha untuk ikut berbicara, mencoba menanyakan tentang situasi di pulau itu. Lagi pula, itu adalah tempat baru. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Namun, lelaki tua itu tampak acuh tak acuh, menjawab dengan sangat sepintas. Ye Yuan sangat tenang. Seolah-olah dia adalah orang luar dan tidak ada hubungannya dengan ini. Beberapa hari kemudian, sebuah pulau besar muncul di hadapan semua orang. Senior, saya dengar Pulau Naga Langit dihuni oleh naga langit kekacauan yang menyerap dan memuntahkan energi spiritual langit dan bumi. Ada kabut abadi yang menyelimuti pulau itu sepanjang tahun. Apakah tempat ini Pulau Naga Langit? Tanya Ye Yuan tiba-tiba. Begitu semua orang mendengarnya, mereka pun berpikir hal yang sama. Tempat ini terlalu berbeda dari tempat yang mereka dambakan. Pria tua itu melirik Ye Yuan, berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil berkata dengan acuh tak acuh, apa yang diketahui dunia sebagian besar hanyalah desas-desus yang berkembang. Kau pun mempercayainya. Ye Yuan melanjutkan, aku dengar Pulau Naga Surgawi membentuk ruang independennya sendiri. Tempat ini sepertinya tidak seperti itu. Pria tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, nak, apakah kau pikir dengan masuk ke daftar penantang gunung, kau sudah sangat hebat? Setelah sampai di Pulau Naga Surgawi, bersikaplah lebih patuh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku bahkan pernah mendengar bahwa Pulau Naga Langit memiliki banyak naga sejati. Naga sejati dapat terlihat berenang di mana-mana di langit. Tapi, di sini tidak ada apapun yang bisa dilihat. Lelaki tua itu terkejut dalam hatinya. Mungkinkah anak ini pernah ke Pulau Naga Surgawi sebelumnya? Apa yang digambarkan Ye Yuan persis sama dengan Pulau Naga Surgawi. Namun, ia tidak menunjukkannya di wajahnya dan berkata dengan suara serius, nak, apakah kau mempertanyakan pelayan utusan naga ilahi? Token naga ilahi yang diberikan kepada kalian semua tidak mungkin palsu, kan? Awalnya, mendengar kata-kata Ye Yuan, hati semua orang agak tegang. Namun kalimat ini menenangkan mereka. Ye Yuan tersenyum dan berhenti berbicara. Pria tua itu menghela napas lega, berpikir dalam hati bahwa anak ini benar-benar terlalu cerdas. Dia hampir membocorkan rahasianya. Dia hanyalah kaisar alam surga luas. Jika beberapa orang kecil ini memberontak, masalah yang dipercayakan guru mungkin akan berantakan. Ketika pesawat amfibi itu mendarat di pulau tersebut, hati lelaki tua itu akhirnya tenang. Lebih dari 10 orang datang untuk menyambut mereka. Mereka semua adalah ahli hebat dari alam kaisar langit luas. Orang yang berada di depan bahkan adalah seorang kaisar agung di alam surga Kaisar Sakra. Apakah ini semua jenius dari daftar penantang gunung angkatan ini? Mata Kaisar Agung menyapu wajah semua orang. Orang tua itu membungkuk dan berkata, baik, Tuan. 10 teratas dalam daftar penantang gunung semuanya ada di sini. Ye Yuan terkejut dalam hatinya. Kaisar Agung ini adalah utusan naga ilahi. Yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa utusan naga ilahi ini ternyata tidak memiliki aura ras darah di tubuhnya. Mengapa dia bisa mengetahui sifat asli lelaki tua itu hanya dengan sekali lihat? Itu karena lelaki tua itu memiliki aura ras darah di tubuhnya. Asal-muasal darah kekacauan Ye Yuan sangat sensitif terhadap aura ras darah tersebut. Orang tua ini bukanlah budak darah, tetapi darah di tubuhnya telah dibentuk ulang sebelumnya. Saat itu, Ye Yuan sudah mendeteksi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya, setelah tiba di Void Shrine Illuminating Heaven, Ye Yuan selalu merasa sangat penasaran. Ke-33 alam surga lainnya semuanya menderita siksaan ras berdarah. Namun, tempat ini tampak tenang dan damai. Sampai akhirnya Ye Yuan bertemu dengan pelayan utusan naga ilahi. Dia akhirnya memastikan bahwa ras darah itu masih mengulurkan cakar jahat mereka ke arah Void Shrine Illuminating Heaven. Hanya saja mereka tidak menyerang dengan gembar-gembor besar. Sebaliknya, mereka membuat pengaturan secara rahasia. Siapa Ye Yuan? Utusan naga ilahi tiba-tiba bertanya. Pelayan tua itu menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata, dialah orangnya. Utusan naga ilahi mengamati Ye Yuan dari atas ke bawah. Tiba-tiba, dia mengibaskan lengan bajunya dengan gagah. Namun, yang terlihat hanyalah embusan angin topan yang menderu, mendekati Ye Yuan. Wajah Ye Yuan memucat karena ketakutan, tekanan darahnya melonjak liar, langsung memunculkan serangan terkuatnya. Bentuk kedua dari ruang angkasa, raungan naga. Namun, badai ini seperti lempengan logam. Seolah-olah dia menabrak lempengan logam itu dengan keras. Bang! Ye Yuan langsung terpental terbang. Ye Yuan sangat marah dan bergegas ke depan utusan naga ilahi, meraung dengan geram, Tuan utusan naga ilahi, apa maksud semua ini? Utusan naga ilahi tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, sungguh garis keturunan yang murni. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh manusia kalian memiliki garis keturunan naga yang begitu murni.
Memang pantas menjadi nomor satu di daftar penantang gunung. Yang Yi, kualitas anak-anak di angkatan ini cukup bagus. Akan ada hadiah. Pria tua itu tersenyum lebar dan berkata, semua ini berkat keahlian guru dalam membimbing. Yang Yi tidak berani mengklaim pujian. Utusan naga ilahi menatap Feng Qingxuan dan berkata sambil tersenyum, tidak disangka kali ini, bahkan patriark muda klan Phoenix Api yang telah dilengserkan pun dibawa ke sini. Lumayan. Benar-benar lumayan. Setelah itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak sepenuhnya benar. Tatapan mata utusan naga ilahi itu seolah tidak menunjukkan apresiasi terhadap para jenius muda tersebut. Seolah-olah ia sedang mengincar mangsa. Sebelumnya, ketika Ye Yuan menanyai pelayan tua itu, mereka masih tidak menganggapnya serius. Sekarang, mereka menemukan bahwa Pulau Naga Surgawi ini benar-benar memiliki sesuatu yang sangat aneh. Tuan utusan naga ilahi, apa maksud semua ini? Tanya Long Yi. Utusan naga ilahi tersenyum dan berkata, tidak ada maksud tertentu. Hanya saja, melihat setiap dari kalian memiliki garis keturunan yang kuat, kedudukan ini sangat membahagiakan. Ekspresi Long Yi berubah, dan dia berkata dengan suara serius, kau bukan utusan naga ilahi. Apa tujuanmu menipu kami di sini? Utusan naga ilahi tersenyum tipis dan berkata, kursi ini adalah milik utusan naga ilahi, tanpa diragukan lagi. Kalau tidak, apakah kalian berpikir bahwa token naga ilahi jatuh dari langit? Hanya Pulau Naga Surgawi yang dapat membuat benda ini. Ini bukan sesuatu yang bisa ditiru siapapun. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Karena sebentar lagi, kalian semua tidak perlu berpikir lagi. Setelah sampai di pulau ini, kalian semua akan mengerti. Ekspresi Long Yi berubah drastis, sosoknya langsung melesat, hendak melarikan diri. Utusan naga ilahi tampaknya sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini, menepukkan telapak tangannya dengan ringan. Bang! Punggung Long Yi terkena pukulan telapak tangan, ia muntah darah disertai batuk, dan ia tak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Semua orang yang awalnya masih berpikir untuk melarikan diri segera menghentikan semua tindakan mereka. Utusan naga ilahi ini adalah seorang ahli perkasa dari alam asal. Mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri. Bersikaplah lebih patuh. Setelah sampai di sini, kalian bisa melupakan rencana untuk pergi. Ingat, kalian semua telah memberikan kontribusi bagi ras naga. Kalian seharusnya merasa terhormat. Kata utusan naga ilahi sambil tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia melirik orang-orang di sekitarnya. Seketika itu juga, seseorang keluar dari barisan dan memborgol Long Yi. Sementara yang lain berhamburan keluar, memasangkan borgol dan belenggu pada yang lainnya. Borgol dan belenggu kaki ini dibuat khusus. Setelah memakainya, mereka hanya merasakan kekuatan garis keturunan mereka terkunci sepenuhnya, tidak dapat dilepaskan sama sekali. Oleh karena itu, 11 jenius tersebut menjadi tahanan. Feng Qingxuan terkejut dalam hatinya. Semuanya sesuai dengan yang Ye Yuan duga. Sebelumnya, dia sama sekali tidak mempercayainya, mengira Ye Yuan hanya membuat keributan besar tanpa alasan. Itu karena token naga ilahi tersebut bukanlah palsu. Namun sekarang, semuanya praktis sama seperti yang dikatakan Ye Yuan. Feng Qingxuan memiliki 100.000 pertanyaan, mengapa, di dalam hatinya. Utusan naga ilahi itu jelas nyata. Tapi mengapa dia sampai menyentuh anggota klannya sendiri? Pulau Naga Surgawi palsu ini berada tepat di depan mata Pulau Naga Surgawi yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Untuk apa mereka menangkap beberapa orang jenius itu? Dan seterusnya. Feng Qingxuan tidak bisa memahaminya. Semuanya tidak bisa dijelaskan. Namun, sangat jelas bahwa semuanya sesuai dengan prediksi Ye Yuan. Utusan naga ilahi menahan kelompok para jenius dan memasuki penjara bawah tanah di dalam air. Di dalam penjara bawah air, Long Yi dan yang lainnya sangat terkejut. Itu karena mereka melihat banyak wajah yang familiar. Bukankah itu Tuan Long Qingyi? Dia adalah nomor 1 di daftar penantang gunung musim lalu. Mengapa dia ada di sini? Dia juga legenda wilayah East Below, Tuan Taiqin. Dia pernah menguasai wilayah East Below dan menjadi idola semua penantang gunung. Dia ternyata juga terjebak di sini. Itu Tuan Dongyu. Dia adalah jenius nomor 1 suku naga terbang kita. Aku tidak menyangka dia benar-benar mendarat di sini juga. Tempat apa sebenarnya ini? Melihat satu sosok yang familiar demi sosok yang familiar lainnya menghancurkan tekad mereka. Beberapa orang jenius, 1000 tahun sudah berlalu dari sekarang. Mereka masih terjebak di sini. Apa yang ditunjukkan oleh hal ini? Hal itu menunjukkan bahwa mereka juga akan menghabiskan sisa hidup mereka di tempat ini. Penjara bawah tanah itu sangat besar dengan penjara yang tak terhitung jumlahnya. Kapasitasnya cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Itu seperti kota bawah tanah. Di tempat ini, matahari tidak terlihat sepanjang tahun. Rasanya seperti neraka di bumi. Ye Yuan melihat bahwa ada beberapa orang yang sudah disiksa hingga mereka tidak lagi tampak seperti manusia. Di sini bukan hanya ada roh-roh sejati.
Ada banyak manusia juga. Hanya saja, manusia-manusia itu semuanya menderita kesakitan hebat, meronta-ronta dan berguling-guling di dalam penjara bawah tanah yang berisi air. Ark. Kumohon, bunuh aku. Dasar kalian berandal, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkan kalian semua lolos begitu saja. Sakit. Sakit sekali. Aku mau meledak. Semua orang menoleh, dan melihat sosok manusia perkasa itu berubah menjadi bola. Lalu, dengan suara dentuman keras, dia meledak menjadi gumpalan daging cincang yang sangat berlumuran darah. Wajah beberapa orang itu pucat pasi. Meskipun mereka telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mereka belum pernah melihat pemandangan yang sangat tragis seperti ini sebelumnya. Di tempat ini, manusia lebih rendah daripada hewan. Di mana sebenarnya tempat ini? Mengapa utusan naga ilahi melakukan hal kejam seperti ini? Long Yi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ini untuk masa depan ras naga kita. Jika kita bisa memahami rahasia evolusi garis keturunan, maka semua orang akan bisa menjadi hegemon. Ras naga kita akan bisa menjadi penguasa dunia yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Pulau Naga Darah ini dibangun untuk tujuan ini. Garis keturunan kalian juga akan memberikan sebagian kekuatan untuk masa depan ras naga. Mata utusan naga ilahi dipenuhi dengan fanatisme. Semua orang menjadi hegemon. Seluruh tubuh Long Yi bergetar saat dia mengatakannya. Utusan naga ilahi tersenyum dan berkata, benar sekali. Pulau Naga Darah ini telah dibangun selama lebih dari 100.000 tahun. Dalam 100.000 tahun terakhir, kita telah membuat kemajuan yang luar biasa. Hari di mana setiap orang dapat menjadi hegemon tidaklah jauh. Tiba-tiba, Ye Yuan menunjuk ke sebuah penjara logam dan berkata, apakah kau membicarakan dia? Di dalam penjara logam itu, seorang pria setengah manusia setengah binatang sedang menatap tajam beberapa orang yang masuk dengan mata merah menyala, memberikan perasaan yang sangat berbahaya kepada orang-orang. Dari penampilannya saja sudah bisa ditebak bahwa makhluk ini awalnya adalah manusia. Namun, ia menumbuhkan sepasang sayap aneh di tubuhnya, telinganya juga meruncing, mulutnya menumbuhkan taring yang mengerikan, seluruh tubuhnya tampak sangat aneh dan jelek. Keempat anggota tubuhnya berada di tanah. Sebenarnya, itu tidak bisa lagi dihitung sebagai 4 anggota tubuh karena keempat anggota tubuhnya semuanya adalah kaki hewan. Namun, perasaan pertama yang ia berikan kepada Ye Yuan bukanlah keganasan, melainkan kesengsaraan. Dia memiliki asal-usul darah dan dapat merasakan bahwa orang ini telah mencampurkan setidaknya lebih dari 10 jenis kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya. Dan lebih dari selusin jenis kekuatan garis keturunan ini tidak dapat ditumpangkan dengan sempurna. Mereka bahkan akan saling bertentangan. Dia bisa merasakan betapa besar penderitaan yang harus ditanggung orang itu. Tentu saja, orang ini sudah sepenuhnya kehilangan kesadarannya sendiri. Ia dipenuhi dengan niat membunuh di seluruh tubuhnya. Makhluk setengah manusia setengah binatang ini ternyata sudah mencapai alam hegemon. Di sekelilingnya, binatang buas yang mengerikan itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras, secara naluriah takut padanya. Jelas sekali, pria ini sangat berbahaya. Namun, niat membunuh di hati Ye Yuan mulai melonjak tak terkendali. Sekelompok orang ini sama sekali tidak memiliki prinsip ketika melakukan sesuatu. Utusan naga ilahi tampak sangat bangga pada dirinya sendiri saat berkata, benar. Orang ini bernama Zhao Yue. Awalnya dia hanyalah orang yang tidak berguna. Setelah ia berkultivasi hingga mencapai kaisar langit luas, ia tidak mampu membuat kemajuan lebih lanjut. Kitalah yang menganugerahinya kehidupan abadi, memiliki kekuatan yang agung. Mengaum. Aura yang sangat menakutkan menyelimuti tempat itu. Semua orang melihat Zhao Yue menerkam ke sini. Sekalipun mereka semua jenius, sekalipun mereka tahu betul bahwa kemungkinan Zhao Yue berhasil keluar dari sangkar yang terkunci itu tidak tinggi, mereka tetap ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Awo. Penjara air itu dialiri listrik. Zhao Yue menjerit ke Stong Quan dan langsung tersengat listrik. Penjara air ini jelas dibangun secara khusus. Bahkan mampu menahan serangan Zhao Yue dari alam hegemon. Ye Yuan terkejut dalam hatinya. Lalu, seberapa kuatkah orang yang memasang sangkar itu? Mungkinkah para petinggi Pulau Naga Surgawi juga terlibat dalam hal ini? Sangat mungkin. Alasan mengapa dia masuk jauh ke dalam sarang harimau adalah untuk menyelidiki masalah ini. Senior, kurasa masalah ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan bagaimana Anda hampir meninggal waktu itu, kan? Kata Ye Yuan kepada Mi Tian. Mi Tian terdiam lama dan berkata sambil menghela napas, aku juga tidak tahu, tapi, mungkin ada hubungannya. Sepertinya ras darah itu sudah mulai membuat rencana saat itu. Ye Yuan mencibir dan berkata, bagi ras darah, kalian semua, roh sejati kekacauan ini, adalah harta karun yang sesungguhnya. Entah batu darah kekacauan dapat membuka gerbang kehidupan abadi dan mencapai alam baka atau tidak, mungkin kuncinya ada pada kalian semua. Namun, kalian semua terlalu kuat. Dia hanya bisa melakukannya secara rahasia.
Rencana ini telah berlangsung selama beberapa ratus ribu tahun. Persiapan yang sangat mewah. Roh-roh sejati Chaos dapat dikatakan sebagai puncak dari garis keturunan. Garis keturunan mereka dianugerahkan oleh Dao Surgawi. Oleh karena itu, jika Chaos Bloodstone ingin mencapai alam baka, tentu saja batu ini akan sangat berharga sebagai referensi baginya. Jika dia adalah batu darah kekacauan, dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun, roh-roh kekacauan yang sejati terlalu kuat. Roh sejati kekacauan bawaan adalah eksistensi yang setara dengan batu darah kekacauan. Mengenai para tokoh perkasa yang lahir dari langit dan bumi ini, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Sama seperti Mitian, kala itu, dia sudah menjadi hegemon papan atas yang berkeliaran di langit tanpa halangan, menyapu klan jiwa hanya dengan kekuatannya sendiri. Keberadaan seperti ini, bahkan jika itu adalah batu darah kekacauan pun akan sangat waspada. Apalagi, para pembangkit tenaga di Void Shrine Illuminating Heaven bukan hanya Mitian seorang. Mitian kembali terdiam. Ye Yuan dapat merasakan pergolakan di hatinya saat ini dan berhenti berbicara. Sebenarnya, Ye Yuan sudah memiliki beberapa dugaan samar. Hanya saja Mitian tidak mengatakan apapun. Jadi dia juga tidak bisa bertanya terlalu banyak. Dia saat ini seperti binatang buas tanpa kehendak sendiri sama sekali. Kemungkinan besar, kalian semua tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Itulah mengapa kalian mengurungnya di dalam sangkar, kan? Jika kalian membiarkannya keluar, orang pertama yang akan dia bunuh mungkin adalah kalian. Ye Yuan menatap utusan naga ilahi dan berkata dengan senyum dingin. Utusan naga ilahi bersikap acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, lalu kenapa? Kita sudah menemukan cara untuk mengendalikannya. Dia akan sangat patuh. Kalian yang sedikit ini semuanya sangat berbakat. Mungkin di masa depan, kalian semua akan mampu melangkah ke garis keturunan tingkat kekacauan legendaris. Tatapan mata utusan naga ilahi yang menatap beberapa orang itu membuat semua orang bergidik tanpa merasa kedinginan. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi seperti Zhao Yue. Memiliki kekuatan alam hegemon tetapi berubah menjadi binatang buas yang selalu siap sedia menuruti perintah orang lain, lalu apa gunanya? Ye Yuan menatap utusan naga ilahi, tanpa menyembunyikan sedikit pun niat membunuhnya. Utusan naga ilahi tersenyum dan berkata, Ye Yuan, aku merasa sangat optimis tentangmu. Menilai dari eksperimen kita sebelumnya, tubuh fisik ras manusia memiliki kompatibilitas tertinggi. Sebentar lagi, kau tidak akan lagi menatapku seperti ini. Kau akan berterima kasih pada tempat ini. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, sebentar lagi, kau juga akan berterima kasih padaku. Utusan naga ilahi tertawa terbahak-bahak dan berkata, nak, kau punya kepribadian. Aku menyukainya. Kuharap di masa depan, kau akan menjadi lebih kuat darinya. Bawa mereka pergi. Kelompok itu dibawa pergi lagi. Ketika Ye Yuan berjalan melewati penjara air Zhao Yue dan melihat penampilan yang menyedihkan itu, niat membunuh di dadanya kembali berkobar. Tiba-tiba, tatapannya dan tatapan Zhao Yue bertemu, dan dia tak kuasa menahan rasa gemetaran di sekujur tubuhnya. Dia melihat secerca penderitaan dari tatapan yang sangat ganas itu. Jejak pencarian pembebasan dari rasa sakit. Zhao Yue ini ternyata masih memiliki secerca kesadaran diri yang tersisa. Senior Longran, tidak perlu saya katakan apapun lagi, kan? Di dalam gua rahasia suku Jurang Naga, Ye Yuan menyingkirkan tirai cahaya di depannya dan berkata dengan tenang. Ye Yuan ini adalah klon jiwa manusianya, yaitu jiwa fisik kabut penyelubung. Dia tentu saja tidak akan nekat memasuki Pulau Naga Surgawi palsu ini tanpa pertimbangan yang matang. Jika tidak, itu sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Oleh karena itu, ia menemukan gua tersembunyi ini di bawah bimbingan Mitian. Gua ini adalah tempat tinggal Longran, leluhur suku Jurang Naga. Dia adalah seorang ahli di alam hegemon. Untuk meyakinkan Longran, Mitian langsung mengungkapkan identitasnya. Namun, jika Ye Yuan mengatakan bahwa Pulau Naga Surgawi benar-benar mencelakai rakyatnya sendiri, Longran tidak akan mempercayainya meskipun ia dipukuli sampai mati. Lagi pula, Pulau Naga Surgawi adalah tanah suci ras naga. Oleh karena itu, Ye Yuan membagi kekuatan ilahi asalnya menjadi dua, meninggalkan klon jiwa manusianya di sini. Kemudian dia menggunakan teknik rahasia ras jiwa untuk membagikan apa yang dilihat dan didengar oleh klon jiwa ras naga, menampilkan pengalamannya di layar cahaya. Keterkejutan terpancar jelas di wajah Longran, hatinya dipenuhi rasa sakit dan kebencian yang mendalam. Long Yi tidak mengenali orang-orang di sana, tetapi Longran mengenal banyak dari mereka di penjara air. Selama 100.000 tahun ini, para jenius yang memasuki Pulau Naga Surgawi sebenarnya semuanya memasuki Pulau Naga Darah. Beberapa di antaranya sudah tidak ada lagi. Sebagian menjadi seperti hantu tanpa tubuh. Kenapa? 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 Kenapa Pulau Naga Surgawi tega mengincar anggota klan mereka sendiri? Longran hampir meraung. Dia sangat kecewa. Sangat terkejut. Pulau Naga Surgawi telah menipu mereka selama 100.000 tahun. Selama 100.000 tahun ini, berapa banyak jenius yang telah dihasilkan oleh wilayah East Below?
Para jenius ini sebenarnya semuanya tewas di tangan orang-orang mereka sendiri. Melihat penampilan menyedihkan para murid generasi muda itu, Long Ran merasa sangat sedih. Ye Yuan jelas melihat air mata di sudut matanya. Pada kenyataannya, niat membunuh di dada Ye Yuan pun tak bisa lagi ditahan. Mampu membuat kerajaan hegemon yang telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun meneteskan air mata, dapat dilihat betapa tragisnya situasi Pulau Naga Darah. Perang dan kematian adalah hal yang sangat tragis. Namun, menggunakan nyawa yang masih segar untuk melakukan eksperimen pada manusia, kekejaman semacam ini sama sekali tidak dapat digambarkan. Hewan lebih baik. Karena ras darah itu, mereka mengeksploitasi ambisi Pulau Naga Surgawi, kata Ye Yuan. Pupil mata Long Ran menyempit, tatapannya perlahan berubah dingin saat dia berkata, kemarilah. 3 hari kemudian, beberapa ratus tokoh kuat dari lebih dari 10 suku besar berangkat menuju Pulau Naga Darah. Tuan tanpa darah. Utusan naga ilahi berkata dengan hormat kepada tokoh kuat ras darah di hadapannya. Ketika Ye Yuan melihat sosok kuat dari ras darah ini, pupil matanya tak bisa menahan diri untuk tidak menyempit. Alam hegemon. Ternyata memang ada kerajaan hegemon di Pulau Naga Darah ini. Selain itu, Ye Yuan dapat merasakan bahwa alam hegemon ini sangat kuat. Awalnya dia mengira bahwa utusan naga ilahi bertanggung jawab atas Pulau Naga Darah. Tidak menyangka ternyata ada kekuatan sebesar itu. Mungkinkah Long Ran menjadi tandingannya? Selain itu, Ye Yuan tidak yakin apakah akan ada alam hegemon lain di pulau ini atau tidak. Ini agak merepotkan. Namun saat itu, anak panah sudah terpasang pada busur dan tidak ada pilihan lain selain dilepaskan. Bluedeles melirik ke semua orang, pandangannya akhirnya tertuju pada Ye Yuan, dan dia berkata dengan terkejut sekaligus senang, kelompok ini cukup bagus. Terutama anak ini. Memiliki tubuh fisik manusia tetapi kekuatan garis keturunannya sangat kuat. Sebuah tunas yang bagus. Mungkin, pemberian darah kita kali ini bisa menghasilkan kesuksesan besar. Utusan naga ilahi berkata dengan terkejut sekaligus senang, Yang Mulia, mungkinkah? Bluedeles mengangguk sambil tersenyum dan berkata, surga memberi pahala kepada orang-orang yang setia. Kristal darah konversi yang baru akhirnya keluar. Dengan ini, kita akan dapat mengendalikan orang-orang yang mengamuk itu. Utusan naga ilahi sangat gelisah hingga hampir menangis dan berkata, Tuan tanpa darah telah bekerja keras dan memberikan jasa yang besar. Ras naga sangat berterima kasih. Bluedeles tersenyum dan berkata, kita adalah satu kesatuan organik, terikat bersama dalam suka maupun duka. Apa gunanya berbicara tentang bekerja keras dan memberikan jasa besar? Kita perlu menunggu 2 hari lagi, dan kristal darah konversi akan dapat keluar. Kunci dulu kristal-kristal itu dan gabungkan 2 hari kemudian. Utusan naga ilahi melambaikan tangannya, memerintahkan orang-orang untuk membawa Ye Yuan dan yang lainnya pergi, dan mengunci mereka di penjara air. Tangan mereka diborgol, kaki mereka dibelenggu, dan penjara air itu bahkan memiliki batasan yang ketat. Sekelompok orang ini praktis menunggu kematian. Feng Qingxuan berkata dengan putus asa, Ye Yuan, kau telah mencelakakanku kali ini. Jika nona muda ini mati di sini, aku tidak akan membiarkanmu lolos meskipun aku menjadi hantu. Retakan. Suaranya belum sepenuhnya hilang ketika borgol Ye Yuan terlepas begitu saja. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan terdiam. Ini, bukanlah garis keturunanmu yang disegel, Long Yi menatap Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi terkejut. Mulut Ye Yuan melengkung, dan dia berkata, garis keturunanku tidak bisa disegel. Ini pasti bercanda. Dia memiliki asal-usul darah. Itu adalah sumber dari semua garis keturunan. Menyegel garis keturunannya. Itu tidak pernah ada. Feng Qingxuan berkata dengan bersemangat, cepat. Lepaskan aku. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Wajah Feng Qingxuan memerah, dan dia berkata dengan suara serius, mengapa? Ye Yuan berkata, aku akan menjelajahi kota bawah tanah ini. Membawa kalian semua ikut serta terlalu merepotkan. Feng Qingxuan dan Long Yi terdiam. Ye Yuan berkata, bersabarlah semuanya. Kurang dari 3 hari lagi, seseorang akan datang dan menyelamatkan kita. Long Yi berkata, tapi di sini banyak sekali petarung hebat seperti awan. Bahkan ada petarung tingkat hegemon realem. Sekalipun orang datang, mereka tidak bisa menyelamatkan kita juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lalu bagaimana jika leluhurmu keluar dari masa pensiunnya? Seluruh tubuh Long Yi gemetar, dan dia berkata, kau bilang, leluhur Long Ran. Ini, bagaimana mungkin? Ye Yuan tersenyum dan berkata, diri saya yang sudah tua sudah berangkat dan saat ini sedang memanggil berbagai suku besar untuk menuju Pulau Naga Darah. Pada saat itu, darah akan mengalir seperti sungai. Feng Qingxuan berkata dengan terkejut, ternyata beberapa hari yang lalu, kau pergi menemui leluhur suku Jurang Naga. Kau, orang ini, kau bersembunyi dariku dengan begitu gigih. Ye Yuan berkata dengan tenang, hal semacam ini, semakin sedikit yang kau ketahui, semakin baik. Jika kau mengungkapkan kekurangan apapun, bukan hanya akan menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya, kau bahkan akan mencelakakan kita semua. Wajah Feng Qingxuan memerah. Pria ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan saat menjatuhkan seseorang.
Namun, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan itu benar. Namun yang membuat Feng Qingxuan terkejut adalah Ye Yuan bersikap terlalu baik sepanjang jalan. Semua ekspresinya sangat tepat. Dia marah ketika seharusnya marah, panik ketika seharusnya panik, dan bahkan ketika seharusnya bersikap pura-pura, dia bersikap pura-pura dengan sangat tepat. Feng Qingxuan tidak menyangka bahwa pria ini masih memiliki sisi seperti ini. Sementara itu, Long Yi dan yang lainnya sangat terkejut. Maksud Ye Yuan adalah bahwa dia telah mengantisipasi semuanya sejak lama, dan dia telah membuat pengaturan yang lengkap. Bagaimana dia menemukannya? Seluruh wilayah East Below tidak diberitahu sama sekali. Bagaimana mungkin Ye Yuan yang kecil dan lemah itu bisa mendeteksinya? Saudara Ye, karena kau sudah mengetahui semuanya, mengapa kau masih membiarkan dirimu terjebak dalam bahaya? Tanya Scarlet Plume dengan bingung. Mata Ye Yuan menjadi dingin, dan dia berkata, awalnya, aku mengira utusan naga ilahi dikendalikan oleh ras darah. Jadi aku ingin datang dan menyelidiki. Tapi kemudian aku tidak menyangka bahwa kebenarannya justru seperti ini. Ras darah dan Pulau Naga Surgawi bekerja sama untuk menimbulkan penderitaan besar pada makhluk hidup. Jika aku tidak menyelinap masuk, aku juga tidak akan melihat pemandangan mengerikan seperti ini. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa jenius tersebut menunjukkan ekspresi marah. Memang, ketika mereka melihat setiap orang dari para lansia itu diubah menjadi makhluk yang lebih rendah dari hewan, niat membunuh di hati mereka pun tak dapat ditahan. Namun, meskipun ini tidak dapat menyegel garis keturunanmu, penjara air ini disegel oleh batasan yang sangat kuat. Bagaimana kau bisa keluar? Tanya Feng Qingxuan. Ye Yuan bangkit dan berkata dengan tenang, kalian semua tetap di sini dulu. Pastikan jangan sampai membocorkan apapun. Aku akan segera kembali. Setelah selesai berbicara, sosoknya bergerak, melewati pintu begitu saja. Setelah keluar dari penjara air dan menghilang ke dalam kehampaan, Ye Yuan dengan hati-hati menghindari beberapa formasi susunan pembatas, menuju ke kedalaman penjara air. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Ye Yuan telah mendapatkan gambaran kasar tentang penjara air tersebut. Namun, Ye Yuan tidak berani pergi ke tempat yang terlalu dalam. Di sana terdapat sekelompok besar seniman bela diri yang kuat, dan juga banyak aura ras darah. Jelas sekali, Pulau Naga Darah ini memiliki banyak sekali ahli seperti awan. Di ujung penjara air itu, terdapat ruangan rahasia yang berderet-deret, dengan arus orang yang terus-menerus keluar masuk. Banyak orang dibawa ke ruangan rahasia itu, dan kemudian mereka mengeluarkan suara-suara yang sangat menyedihkan. Jelas sekali, mereka sedang melakukan eksperimen pada orang-orang itu. Niat membunuh kembali berkobar di hati Ye Yuan. Namun, dia tetap mendorongnya dengan kuat. Sedikit ketidaksabaran dapat merusak rencana besar. Ye Yuan ingin mengetahui informasi rahasia dari dasar penjara bawah laut, jadi dia mengendalikan amarahnya dan diam-diam mendengarkan informasi tersebut. Setelah setengah hari berlalu, Ye Yuan menyadari bahwa mereka mulai sibuk. Saya tidak menyangka bahwa batch pertama kristal darah konversi berjalan dengan lancar di luar dugaan. Dengan ini, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ku dengar para penantang gunung kali ini semuanya cukup hebat. Ada seorang keturunan tingkat surga kian dari manusia dan seorang keturunan tingkat surga kian dari klan Phoenix Api. Orang-orang di lantai atas mengatakan bahwa kristal darah konversi kali ini akan menyatu dengan mereka. Beberapa dari kalian pergi ke ruangan rahasia dan bersiap. Bawa mereka ke sini setengah hari kemudian. Ya. Dalam kegelapan, hati Ye Yuan terkejut mendengar apa yang terjadi. Mereka akan bertindak secepat itu. Bukankah itu berarti mereka tidak bisa menunggu senior long run dan mereka semua tiba? Ini menjadi masalah. Sial. Hanya setengah hari lagi. Ini masalah besar. Hati Ye Yuan dipenuhi kecemasan, ia bergegas kembali tanpa berhenti. Saat melewati penjara air, sosoknya berhenti. Tiba-tiba, matanya menjadi tajam, dan dia berkata, karena kita tidak bisa menunggu, maka kita harus melakukannya sendiri. Dengan strategi yang telah direncanakan dalam hatinya, Ye Yuan kembali ke selnya secepat kilat. Saat semua orang melihat Ye Yuan kembali, mereka langsung bersemangat. Diam semuanya. Dengarkan aku. Kata Ye Yuan dingin. Semua orang terkejut dalam hati mereka dan langsung terdiam. Ye Yuan berkata, kristal darah konversi sialan itu sudah berhasil. Mereka akan segera menyerang kita. Kita tidak bisa lagi menunggu senior long run datang. Karena itu, kita hanya bisa melakukannya sendiri. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang langsung diliputi keputusasaan. Long Yi tersenyum getir dan berkata, melakukannya sendiri. Hanya berdasarkan beberapa dari kita. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja bukan hanya kita sedikit. Ada puluhan ribu pendekar di penjara air ini. Yang terlemah pun berada di alam penguasa sejati surga. Jika kita membiarkan mereka semua keluar, kita mungkin tidak akan mampu bertarung. Scarlet Plume berkata, tapi, bagaimana dengan alam hegemon? Lagi pula, sepertinya sebagian besar yang ditahan di penjara air ini bahkan bukan dari alam surga Kaisar Sakra, kan?
Kekuatan ini sama sekali tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Tatapan Ye Yuan tertuju pada kandang tunggal di kejauhan itu. Semua orang mengikuti arah pandangannya dan tak kuasa menahan rasa merinding. Zhao Yue. Long Yi membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tak percaya, apakah kalian gila? Jika kita membiarkannya keluar, dia akan menjadi orang pertama yang mencabik-cabik kita semua. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Dia monster. Dia sama sekali tidak cerdas. Dia hanya tahu cara membunuh. Ye Yuan, jangan bercanda. Monster itu memiliki kekuatan alam hegemon. Begitu dia keluar, seluruh penjara air akan dibantai olehnya. Orang-orang ini memiliki rasa takut yang naluriah terhadap Zhao Yue. Ketakutan semacam ini seperti manusia yang bertemu dengan binatang buas. Ia tidak akan berunding denganmu dan juga tidak akan mendengarkanmu. Satu-satunya emosi yang dimilikinya adalah membunuh. Melepaskan monster seperti itu, bukankah sama saja dengan mencari kematian? Ye Yuan berkata dengan tenang, lalu, apakah kalian semua punya solusi yang lebih baik? Misalnya, jika kalian tidak membiarkannya keluar, kalian semua tidak akan mati. Semua orang tak kuasa menahan rasa mual. Baiklah, aku akan melepaskan segel pada kalian semua dulu, lalu pergi dan menyelamatkan yang lain bersama-sama. Dengan para tawanan penjara bawah tanah air yang mengamuk, mereka akan membuat tempat terkutuk ini berantakan. Bahkan jika kita mati di tangan Zhao Yue, dengan kekuatan penghancurnya, Pulau Naga Darah ini bisa melupakan segalanya. Kata Ye Yuan dengan tenang. Ye Yuan pun tidak banyak bicara, ia segera melepaskan borgol dan belenggu semua orang. Di sebuah istana bawah tanah di kedalaman penjara air. Utusan naga ilahi menimbang kristal-kristal di tangannya, dengan sangat gembira. Haha, dengan ini, saatnya bagi ras naga kita untuk menyatukan langit telah tiba. Tuan Bluedeles, terima kasih atas kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Bluedeles tersenyum dan berkata, kau melakukannya lagi, ya. Ini semua adalah tugas dari kedudukan ini. Aku hanya berharap bahwa ketika ras naga menyatukan surga di masa depan, Tuan Mizen tidak melupakan ras darah kita. Utusan naga ilahi tersenyum dan berkata, Tuan tanpa darah hanya bercanda. Menyatukan langit, itu juga berarti kedua ras kita bergandengan tangan. Kedua orang itu saling bertukar pandang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bluedeles mencibir dalam hatinya. Sekumpulan orang bodoh. Dalam 100.000 tahun terakhir, dia sudah cukup memahami garis keturunan ras naga. Batu induk tersebut berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan hampir siap untuk lahir. Garis keturunan Chaos memang sangat kuat. Sayang sekali dia tidak bisa mendapatkan garis keturunan tingkat kekacauan yang asli. Jika tidak, batu induk itu pasti sudah lama tercipta. Namun, itu tidak masalah. Setelah batu induk tercipta, dia sendiri akan datang untuk mengambil garis keturunan tingkat kekacauan. Menyatukan langit. Sungguh lelucon. Yang akan menyatukan langit adalah ras kita. Tepat pada saat itu, sekelompok orang berlari masuk ke aula besar dengan panik. Seorang bawahan berkata, Tuan utusan naga ilahi, keadaannya buruk. Keadaannya buruk. Penjara air, para tahanan, sedang memberontak. Ekspresi utusan naga ilahi berubah, dan dia berkata dengan suara serius, apa yang terjadi? Ceritakan secara detail. Bawahan itu berkata, si berandal bernama Ye Yuan itu, borgol penyegelnya ternyata tidak bisa mengurungnya. Dia sudah membuka semua penjara air, para pendekar garis keturunan di penjara air dan anggota klan roh sejati semuanya memberontak. Bluedeles berkata dengan terkejut, mustahil. Borgol penyegel itu dibuat khusus oleh penguasa ini. Kecuali kekuatan mereka mencapai alam hegemon, sama sekali tidak mungkin untuk membukanya sendiri. Bawahan itu hampir ingin menangis. Mungkinkah dia masih berbohong tentang hal semacam ini? Ingin membicarakan tentang borgol penyegel ini, memang sangat menakutkan. Dalam 100.000 tahun ini, sama sekali tidak pernah terjadi kesalahan sedikit pun. Namun kali ini, terjadi masalah. Utusan naga ilahi dengan cepat kembali tenang dan berkata dengan dingin, mereka hanyalah sekelompok sampah yang darahnya telah dikuras. Tidak perlu membuat keributan besar. Tuan tanpa darah, istirahatlah sebentar. Aku akan segera kembali. Bluedeles mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Mereka yang dipenjara di penjara air sebagian besar adalah para jenius generasi muda. Sebagian besar adalah ahli langit awan kaisar, dan sebagian kecil adalah ahli langit luas kaisar. Ada juga kelompok kecil sekali prajurit garis keturunan yang merupakan tokoh-tokoh kuat dari surga Kaisar Sakra. Namun, hanya itu saja. Bagi kekuatan alam asal seperti ini, hal itu sama sekali tidak perlu disebutkan. Selain itu, Pulau Naga Darah dijaga ketat. Bagaimana mungkin dia satu-satunya ahli di sana? Tanpa pertumpahan darah, alam hegemon ini sama sekali tidak perlu mengambil tindakan. Atas perintah utusan naga ilahi, para petarung tangguh Pulau Naga Darah menyerbu menuju penjara air. Seperti yang dia katakan, mereka hanyalah sekumpulan ayam tanah liat dan anjing tembikar. Dengan utusan naga ilahi sebagai pemimpin, lebih dari 10 pendekar garis keturunan alam surga Kaisar Sakra pun tak mampu menandinginya.
Para prajurit garis keturunan ini semuanya ditangkap untuk digabungkan dengan kristal darah konversi. Banyak orang meninggal. Hanya satu orang yang selamat. Dia adalah Zhao Yue. Ketika utusan naga ilahi bergabung dalam pertempuran, pihak yang melakukan kerusuhan mulai kehilangan kendali dengan sangat cepat. Dan pada saat ini, Ye Yuan sedang berdiri di depan kandang Zhao Yue, ekspresinya berubah-ubah tanpa bisa dipastikan. Bersambung.